Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di sebuah industri telur asin yang berada di Kampung Panatasan, Kota Banjar. Kami akan mewawancarai pemilik usaha telur asin ini sekaligus melihat proses pembuatan telur asin. Mari kita ke sana. Sekarang saya sudah berada di depan perusahaan telur asin. Tapi jangan lupa memakai protokol kesehatan ya. Mari kita lihat cara proses pembuatan telur asin. Permisi Pak, kami dari Sekolah SMK Negeri 1 Banjar ingin mewawancarai Bapak untuk tugas sekolah kami mengenai telur asin Bapak ini. Terus silahkan duduk, Neng. Terima kasih Pak. Sebelumnya menjalani usaha telur asin ini Bapak bekerja sebagai apa? Ya, sebagai itu pekerja lagi penyiar, lagi penjual. Itu sendirian lah, lumayan gitu. Buat itu kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi alhamdulillah ini sudah 1 tahun lebih lancar. Lancar alhamdulillah, sampai sekarang udah mencapai 400 sampai 500 per hari itu keluar ke masyarakat. Apa saja yang perlu disiapkan sebelum membuat telur asin, Pak? Oh, bahannya yang pertama itu buat apa tuh? Buat membuntalnya nih, seperti ini. Nah, ini kalau ya cari di tobong bata yang baru. Kalau yang udah itu, udah apa tuh? Udah dipakai bangunan itu nggak sempurna, dipakainya nggak baik. Tuh, jadi harus yang masih utuh. Lah kalau di sini kan banyak tadi seberang nih di Pataruman, cari di tobong yang udah nggak kepake. Nah ini prosesnya ditumbuk. Nah seperti gini. Sampai hancur. Sampai hancur. Nah sesudah hancur ya. Bahkan ini yang satu potong gini. Nah yang satu potong gini direndam di air. Nah direndam dulu tuh. Kalau nggak direndam nanti debunya mapur. Kalau lagi itu di apa tuh? Lagi ditumbuk. Bukan, lagi dihalusin, diayak lah Sunda nama gitu. Lagi diayak. Nah, Halusin. Nah udah gini. Nah, Nanti baru seperti ini diayak. Nah. Nah, ini. Nah, ini jadinya. Nah, halus. ini udah jadi halus, iya. Itu sudah halus gini. Mari kita campur dengan garam. Nah, bentar, sebentar nih, paham. Jangan itu, jangan. Nah, sebentar ini campur garam. Garamnya juga ditumbuk dulu. Sampai halus. Kalau nggak ditumbuk nanti apa tuh? Nanti kena tangan, pedih, banyak yang itu, banyak yang apa tuh? Luka. Nah, jadi harus halus. Nah, gitu. Nah, ini mah nggak usah diaduk, nggak usah disampur. Ini, nah. Masukkan saja langsung ke sini. Nah, masukkan ke sini. Lalu diaduk. Nah, ini. Ya, kalau itu banyak penuh sini. Ya. Kapasitasnya ya 1 kilogram garam ini bisa apa tuh mencapai 30 butir telur. 30 butir telur ini 1 kilogram ini. Pakai garam. Nah, ini apa tuh? Disimpan dulu, ya. Lalu sekarang ini bahan baku udah ada ya untuk apa tuh? Untuk telur asin. Sekarang mari kita lihat untuk proses membersihkan telur asinnya. Ya, bentar. Mamang bade ngalacain heula. Kedapnya. Cing, antosan. Ini bawa airnya tuh sini. Nah, ke sini. Lalu
ininya pakai sunlight. Pakai sunlight ya. Kayak cuci piring ya. Iya, kayak cuci piring. Nah, ini harus berbusa. Sampai berbusa. Kudak-kudak. Nah, pakai tangan nggak apa-apa. Baru kita seduh ke tempat yang udah disediakan telur. Nah, tuh kan berbusa. Iya. Mau tahu itu? Iya. Nah, ini selama seperempat jam, 15 menit. Udah gini kan dulu. Iya. Bentar. Nah, itu seperempat jam kurang lebih. Iya. Nah, lalu disediakan lagi air. Nah, ini ambil air dua baskom. Nah, nanti kita tahu nanti di sana ya. Ini lagi proses membawa air. Siapkan ini untuk penggodogan. Ini udah isi air. Nah, dimasukkan ini sarangnya. Nah, sarangnya gini. Nah, ini dimasukkan satu per satu. Sini satu per satu. Nah, ini posisinya jangan seperti begini. Harus begini semua. Berdiri. Nah, kalau begini nanti ini pecah. Ini pecah tertekan sama yang di atasnya. Nah, gini. Sudah gini proses perebusannya gimana, Pak? Iya, angkat ini ke sono ke tempat di kompor. Mau tahu? Iya. Nah, kan ambil. Nih. 200. Biasanya 200 sampai 210 lah kapasitasnya. Berapa lama? Nah, kalau lamanya mah segini ya, nah pokoknya segini 1 jam. Nah, ini 1 jam. Kalau 1 jam udah 1 jam dikecilin. Nah, dikecilin. Nah, sudah dikecilin. Nah, ini pakai tutup. Nah, ini tutupnya. Nah, sesudah pakai tutupnya salah ini. Nah, tutupnya ini. Ini tutupnya. Nah, 1 jam segini posisinya. Posisi tutupnya gini. Nah, 1 jam lagi ini tertutup rapat. Nah, jadi 2 jam totalnya. 3. Oh, 3 ya. Kan 1 jam dibuka. 1 jam ini kompornya besar. Ya. Ya, kalau udah 1 jam ini kompornya kecil, lalu tutupnya begini. Ya. Nah, ini selama 1 jam. Ya. Nah, kalau 1 jam lagi ini ditutup. Sudah ditutup, sudah sampai 3 jam, ini udah matang, diangkat. Diangkat lagi. Diangkat ke sini. Nah, lalu ke sini disimpan. Nah, sesudah gitu, ini dibuka. Nah, dicebor pakai ini. Sampai merata. Sesudah gitu, lalu diambil ke sana. Nah, ambil ke sini. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Dan ini hasilnya. Nah, kalau ini kan sukanya kalau terburu-buru atau bagaimana lah supaya tuh menjaga keselamatan kerja, ini pakai sarung tangan agar tidak panas. Diambil ke sini, nah lalu diberesin gini. Nah, sesudah gini, ini siap dipasarkan. Tapi biasanya kemana kita sarinya? Pakai ciri dulu ini. Pakai cap. Nah, pakai cap. Pakai cap. Nah, ini cap.
Tuh. Gitu. Nah, ini siap disantap. Silakan mau nyobain telur asin asli buatan Panatasan. Sekarang kita coba ya. Ini telur asinnya yang tadi sudah dibuat bersama-sama. Aduh, anget nanya. Enak, asin Nah. banget. Biasanya telur asin ini diedarkan kemana saja, Pak? Ya, pertama-tama mah dulu ke warung. Ya, dari derwe sama Mangla lumayan apa tuh? Tambah nganggur gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah masuk pasar Ciamis. Satu hari sampai 4 sampai 500 mah habis. Alhamdulillah tiap pagi asa kuat tenaganya untuk bikinnya gitu. Dan untuk apa tuh cari bahan bakunya lah lumayan. Biasanya ini dijual berapa, Pak? Kalau di eceran di iler gitulah 10.000 tiga. Kalau ke warung simpan 3.000 satu. Tapi kalau di warung kan bisa kembali BS. Kalau di pasar mah nggak bisa kembali. Karena ini kalau capnya udah luntur maklum di pasar kan banyak yang jualan. Kalau dikembalikan bisa, tapi ini jangan sampai hilang. Kalau hilang tidak diterima. Takutnya bukan dari sini. Bukan produksi emang gitu. Kalau itunya hilang, jadi cap itu bukan cap perusahaan, cuma cap untuk tanda atau ciri lah mentik Sunda nama nyirian gitu emang ieu mah produksi. Nah, dengan upami warung teh CFT nggak habis di warung bisa dikembali asal ini labelnya atau capnya Jangan hilang. Jangan hilang. Tuh. Udah pernah ada pelanggan komplain atau enggak? Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang. Tapi alhamdulillah kalau di persen mah 90. Tidak ada. Tidak ada yang 10% palingnya. Itulah perjalanan mah dari awal sampai udah dipasarkan. Cuma apa tuh pengalamannya segitu-gitu doang. Tapi lumayan gitu lah. Untuk biaya hidup mah mencukupi lah. Berapa omset per bulannya, Pak? Kalau per bulan mah nggak bisa gitu kan, cuma ini mah dulu modalnya cuma 300 butir. 300 butir yakin dulu pertama. Ini udah 1 tahun, kurang lebih lah 1 tahun buka. Sekarang udah hampir 4.000 butir itu. Yang udah diedarkan. Yang diedarkan juga yang lagi di Renam. Udah ada 4.000, pertama-tamanya cuma 300, alhamdulillah gitu. Jadi berkembang gitu tanpa ditambah modal, apalagi modal pinjam itu mah cuma lah mencek Sunda teh mah modal dempul. Alhamdulillah itu udah berjalan gitu. Berjalan sampai sekarang. Kalau 1 bulan mah ya kurang lebih di rata-rata 300 atau 400, 300 lah per hari ini keluar. 1 bulan itu 4 kali istirahat, tiap hari Minggu nggak masar, capek istirahat gitu. Terserah aja lah, kan tuh tinggal ngalikan berapa itu. Kalau 300 1 bulan, sehari 300 1 bulan berapa dipotong 4 hari. Yang 4 hari mah nggak jualan karena capek istirahat. Itu ya. Terima kasih, Pak ya, sudah memberi informasi mengenai telur asin. Ya, sama-sama ya. Itulah tadi proses pembuatan telur asin dari pertama sampai akhir sampai siap saji. Dan terima kasih telah menonton video ini. Cukup sekian Dari kami, Mohon maaf apabila ada kesalahan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.